Selamat malam Pak Putra dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok berisikan saya, Christopher Adrian, dengan teman saya, Gali Soekarno, Arnold Wijaya, dan Wisnu Sudarto, akan memulai presentasi kami mengenai vaksin cold room storage. Next. Ini adalah kasus kami, di mana cold storage kami terletak pada suatu hospital, rumah sakit di Depok, yang sebelahnya itu ada hallway dan dua buah ruangan lainnya, dan di luarnya itu adalah ambient temperatur yang terkena cahaya langsung, sehingga mendapatkan energi solar. Lalu, ruangan ini digunakan untuk tujuan menyetor vaksin, dan kemudian data-data given quantitiesnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya, desain requirement dan objektif. Dengan mengikuti standar dari WHO dan BPOM, yaitu requirement yang pertama bisa beroperasi selama 7 hari. Selanjutnya, target temperaturnya untuk vaksin itu sekitar 2-8 derajat Celcius dengan relatif humidity yang cukup rendah, yaitu 50-60% relatif humidity. Selanjutnya, menurut BPOM juga harus dilengkapi oleh temperatur monitoring system, temperatur deviation alarm, backup generator, dan personal indikator. Selanjutnya, objektifnya memaksimalkan COP dan meminimalisasi cost. Next. Lalu berikutnya ada ventilation load. Di sini saya mendapat datanya dari psychometric chart, lalu mencari entalpi di titik 24 derajat dan 5 derajat di garis kurva 50% humidity dengan selected fan kita yaitu MB1040D yang memiliki airflow sekitar 0,0466 kilogram per second. Kita mendapatkan ventilation load-nya sekitar 2 kilowatt. Selanjutnya untuk electronic load. Nah, electronic load ini terdiri dari tiga komponen berbeda, yaitu sistem pencahayaan, sistem alarm, dan juga sistem pembacaan temperatur. Nah, untuk sistem pencahayaannya sendiri, berdasarkan IS Recommended Lighting Level, besarnya pencahayaan yang diperlukan oleh sistem cold room adalah sebesar 322,917 lux. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami akan menggunakan lampu Osram LED Tube T858EM Energy Efficiency Class A, di mana lampu ini mampu menyediakan pencahayaan sebesar 3.700 lumens. Nah, namun untuk menggabungkan kebutuhan pencahayaan tadi dengan lampu yang actually kita gunakan, kami akan menggunakan lumen method, di mana tertulis jumlah lampunya itu didefinisikan sebagai N, dan E merupakan required lux level, A merupakan surface area dari ruangannya sendiri, F merupakan lumens dari setiap lampunya, UF merupakan utilization factor, dan MF adalah maintenance factor. Setelah dihitung, kami didapatkan bahwa dibutuhkan 8 lampu yang kami pilih, sehingga total power yang digunakan sebesar 140,8 watt. Selanjutnya, untuk sistem alarm, kami menggunakan Pego ECP AP03, dan karena sistem ini dipasang di luar ruangan, dia tidak berkontribusi terhadap cooling load pada ruangan. Selanjutnya, untuk termometer, kami menggunakan Milesite EM300TH yang mengeluarkan cooling load sebesar 0,104 miliwatt. Next. Baik, selanjutnya adalah pemodelan ANSYS yang digunakan untuk menghitung panas konduksinya. Pertama, dari kasus kita tadi, dua sisi itu adalah terdiri hallway dan ruangan sebelahnya, termasuk atas ruangannya, yaitu adalah ruangan lain di atas ruangan penyimpanan vaksin kita. Sehingga eh, mereka memiliki suhu 297 Kelvin dengan heat transfer coefficient 10 watt per meter kuadrat Kelvin yang didapatkan dari standar Asrae. Sedangkan suhu ruangannya itu dari eh, standar suhu ruangan pada hospital. Lalu bottomnya itu menggunakan tanah
dengan suhu ruangan fix temperatur 297 derajat Kelvin, dan bagian luarnya itu menerima fixed heat transfer rate sebesar 342 watt per meter kuadrat yang merupakan solar irradiance yang didapatkan dari buku Fundamental of Thermodynamics Engineering oleh Pak Moran. Kemudian internal air di dalamnya itu memiliki suhu 275 Kelvin yang merupakan suhu target kita, yaitu 2 derajat Celcius yang kami ambil dari target temperatur. Sehingga suhu ruangan itu kita fix dan semua boundary-nya itu kita fix. Yang kita cari adalah apa? Kita melakukan iterasi untuk mendapatkan conduction load, perbandingan conduction load dan thickness yang paling efisien yang akan kita analisis nanti setelah analisis Aspen HISIS. Dari model ini yang berupa 3 lapisan balok dengan layer paling dalamnya itu adalah udara, kemudian terdiri dari polistirene yang expanded polistirene, dan lapisan paling luarnya merupakan tembok batu bata. Ini terdapat cross-sectional view yang memperlihatkan bahwa tembok isolasi itu sangat memblokir penyebaran panas dari solar irradiance-nya, sehingga dalamnya itu bisa terpenuhi, terjaga tetap 2 derajat Celcius. Ini di tabel dan grafik merupakan hasil yang kita dapatkan. Dan untuk rentang iterasi yang kita coba dapatkan bahwa R kuadratnya sama dengan 0,993 sehingga cukup linear, dan apabila kita membutuhkan data, kita bisa melakukan interpolasi dari antara dua value-nya. Selanjutnya next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Aspen HISIS Modeling. Jadi menggunakan asumsi tidak ada pressure drop dan refrigeran keluar kondenser sebagai saturated liquid, dan refrigeran juga keluar sebagai saturated vapor pada evaporator, dan inputnya yaitu temperatur keluar dari kondenser menurut Asraya itu 35 ditambah 8 derajat Celcius, yaitu dari tergantung sama temperatur dinginnya. Ini tuh termasuk medium karena belum masuk ke frozen, jadi 8. Dan selanjutnya temperatur keluaran evaporator yaitu dari temperatur ruangannya 2 terus dikurang 14, karena standar dari Asraya juga yang harus dikurangin 14 yaitu TD. TD-nya itu dapat dari tergantung sama relative humidity. Untuk relative humidity yang kecil untuk vaksin yaitu sekitar 14. Dan juga dari cooling load yang didapat dari simulasi ANSYS yang sebelumnya juga juga jadi input. Selanjutnya ini adalah salah satu hasil dari Aspen HISIS dari, dari insulasi 75 mm dengan hasil dari semua masing-masing insulasi tebal insulasinya, COP-nya itu 2,617. Next. Setelah dilakukan analisis menggunakan ANSYS dan Aspen, tahapan berikutnya adalah menentukan insulasi apa yang kami gunakan. Berdasarkan hasil pemilihan kami memilih polistirena yang expanded. Mengapa? Karena material ini merupakan material yang tergolong murah dibandingkan pilihan-pilihan lainnya, dan dia juga memiliki thermal conductivity yang tidak kalah baik dibanding material lainnya. Nah, untuk insulation dan thickness sendiri, kami melakukan beberapa pengetesan menggunakan thickness berbeda, yaitu 75 mm, 100, 125, 150, 175, hingga 200 mm. Dan yang kami dapatkan adalah bahwa justru semakin tebal insulation thickness-nya, besar material yang digunakannya itu jauh melebihi besar biaya yang dapat kita hemat dari pengurangan daya kompresor. Sehingga justru yang paling hemat adalah penggunaan insulation setebal hanya 75 mm. Next slide. Nah, untuk kompresornya sendiri, kami memilih eh, Tecumseh Med TEM 400V TAG 45337J. Mengapa? Awalnya kami memiliki 4 pilihan kompresor berbeda. Nah, namun harga-harga dari kompresor lainnya tersebut jauh melebihi harga daripada Tecumseh kompresor ini sendiri untuk performansi yang sama. Nah, oleh karena itu kami memilih kompresor Tecumseh ini. Next slide. Berikutnya ada seleksi evaporator ya. Di sini diketahui bahwa QN-nya itu diperlukan 8,727 kilowatt. Maka opsi yang terbaik di sini itu
ya Tecumseh yang TEM H9.0/90. Ini dikarenakan ya sekali lagi harganya yang lebih murah, namun performanya yang lebih baik daripada pembandingnya yang lain sih. Selanjutnya, untuk pemilihan kondenser. Jadi pertama, browsing dulu dari katalog dan FOSS, yaitu khususnya untuk seri microchannel heat exchanger. Selanjutnya, dari masing-masing dari masing-masing contoh produknya, dilihat dulu dari rated capacity-nya. Jadi kalau lebih besar daripada Q-out yang dihitung dari Aspen sebelumnya, itu bakal dipakai buat pilihan sementara. Lalu dicek kapasitas aktualnya menggunakan formula di pojok kanan atas. Lalu jika kapasitasnya ternyata sesuai, akan dilihat apakah harganya juga tertulis di websitenya. Jadi setelah proses pemilihan, dipilih Danfoss Microchannel Heat Exchanger MCHE D1800C dengan rated capacity 37,2 kW. Next. Selanjutnya, expansion valve ada 3 jenis. Tiga-tiganya memiliki rated capacity yang menyerupai karena expansion valve biasanya dijual pada TR-TR tertentu. Untuk ini, TR yang cocok adalah TR 2,5 sekitar 8,79 kW. Dari sini saya memilih Danfoss TGE 067N552. Kenapa? Karena itu merupakan harga yang tidak terlalu mahal, tapi itu juga memiliki fitur yang kita butuhkan. Harga yang paling murah, Danfoss 068U2204 tidak memiliki desain dengan balance port yang menyebabkan bahwa pada perubahan tekanan, performanya dapat berubah sehingga temperaturnya mungkin tidak stabil dan kita tidak boleh memiliki ketidakstabilan tersebut dalam sebuah cold storage untuk vaksin. Sementara untuk Emerson AAE2 itu sangat mahal, tapi bagusnya itu sistemnya modular dan itu leak testernya sudah sangat bagus dengan mass spectrometer. Sedangkan untuk yang saya pilih itu robust, dia kuat, tapi karena hermetic design ini yang menyebabkan kekuatannya, dia itu tidak bisa di-repair. Jadi kalau rusak harus di-repair saja. Dan menurut kelompok kami, berdasarkan usia pakai dan cost TGE 067N552 yang kami dapat dari riset kami di internet, kami mendapatkan bahwa usia pakainya sudah sangat bagus dan sangat kuat, sehingga kami memilih Danfoss TGE 067N552. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi harga total seluruh sistemnya ada sekitar 129.559 juta. Jadi dengan kita mengambil profitnya juga sekitar 150 juta tuh ya seharusnya melebihi dari cukup. Sekian dari kami dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.